A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, Pak, lemes amat jawabnya. Ada yang teriak, semangat, semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu sehat? Bapak sehat, Pak? Itu yang penting sekarang, sehat itu mahal. Nah, Ibu, Bapak, kita setiap akhir pekan di iNews selalu menghadirkan program kesayangan kita ini, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan insya Allah akan ketemu dengan ulama-ulama, guru-guru kita. Kita akan membahas tema yang dekat dengan sekalian kita. Dan tidak hanya itu, dan tidak jarang juga kita mengkaji tafsir dari surah atau ayat yang dibacakan dalam kajian ini. Ya. Dan alhamdulillah hari ini hadir guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Nah, langsung saja kita sapa mereka ya, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah guru kita Al-Mukarram Ustadz Mohai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat guruku? Sehat, baik, gagah. Yang indah-indah aja lah. Iya, gagah, ganteng, kasep, semuanya ya. Amin, amin, amin. Istri sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Masih satu? Pertanyaan ini bahaya ini. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini pertanyaan biasa dari kami. Beliau ini guru saya, kenalnya udah lama banget saya sama beliau ini. Iya. Ya Allah. Dan sebelah beliau ini hadir juga guru kita Ustadz Mazkur Damiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, suaranya ngebas banget ya Bu ya. Kayak punya radio. Ustadz Mazkur, aslinya dari mana Ustadz? Asli dari Bondowoso. Bondowoso, Masya Allah. Dan memang sehari-hari di sana tinggal? Sehari-hari di Bondowoso, Di pondok? ditugasi oleh PBNU untuk hadir ke iNews TV ini. Masya Allah. Di Bondowoso, di pondok pesantren? Pondok pesantren Atkia. Masya Ya. Allah. Terima kasih banyak Kiai sudah Sama-sama, Mas Dan. meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan membagi ilmunya Bu. Jauh loh Bu Bondowoso Bu. Beneran naik mobil aja berapa jam Kiai? 12 jam. 12 jam. Apalagi jalan kaki Bu. Lebih lama lagi ya. Baik, setelah itu di samping beliau hadir juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Helmi Imami Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah selama ngelihat Bang David sama jemaah sehat, saya sehat. Masya Allah, luar biasa. Bu, beliau juga dari jauh nih Bu. Sekolahnya jauh Bu. Di Kairo, Mesir. Ya benar Ustadz ya? Iya, Alhamdulillah. Di Al-Azhar ya Ustadz? Al-Azhar, Alhamdulillah. S1, S2-nya atau? S1, S1-nya. Jurusan apa dulu Ustadz? jurusan dakwah. Oh jurusan dakwah, Masya Allah, luar biasa. Ya inilah dia Bu, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita. Amin, 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 amin. Nah sebelum saya berpanjang kalam lagi, langsung saja kita simak yuk. Apa sih yang jadi tema bahasan kita kali ini? Ini dia. Seorang karyawan Indomaret di Gorontalo nekat melakukan aksi bunuh diri. Ia menggantungkan lehernya dengan tali ayunan tempat tidur sang anak. Diketahui, ibu muda yang berinisial NL 23 tahun tewas di kediaman rumahnya dan diduga mengalami depresi akibat menjadi korban penipuan pinjaman online atau pinjol. Suami NL menemukan istrinya dalam keadaan gantung diri ketika pulang bekerja. Dalam keadaan panik, ia berusaha menolong istrinya dan meminta bantuan pada warga setempat. Namun sayangnya, nyawa istrinya tak bisa diselamatkan. Ya ini bagian dari kehidupan ya Bu ya. Ada yang bisa menghadapi masalah karena keimanan yakin bahwa ada jalan keluar dari masalah. Tapi ada juga yang mengalami seperti yang kita saksikan tadi. Nah untuk itu bagaimana kita menyikapinya? Langsung kita simak dari guru kita Ustadz Mohai Atali. Yang pertama silakan Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du.
sedikit singkat pengingat buat saya dan seluruh hadirin permisa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, juga ibu-ibu solehah yang ada di masjid ini. Amin. Ibu, pemirsa, hidup ini sudah diatur oleh Allah. Bahkan dari sekian banyak makhluk yang dicipta, manusialah yang termulia. Maka kalau ada orang tuh, saya mah apa, saya mah atuh apa, jangan lupa kita ini mulia. Sampai saya sering sampaikan, jangan terlalu begitu kepada dirimu sendiri. Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Masalah hidup sudah diatur. Tinggal bagaimana kita taat kepada Allah. Jangan menghinakan diri dengan sesuatu yang membuat kita rendah. Rendah di hadapan manusia, rendah di hadapan Allah. Hidup ini indah, kurang-kurang dikit, terseok-seok dikit. Namanya juga hidup di dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa terhina. Kalau kita paham diri kita siapa itu, insya Allah kita jadi orang beriman sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi punya santai, enggak punya juga santai. Hidup jangan terlalu gerasah gerusuh. Ya, meskipun pagi bapak cuma ada singkong di piring, kemudian ada teh segelas, di kantong ada duit 30 juta, tenang aja hidup ini. Ya tenang 30 juta di kantongnya Bu ya. Artinya orang itu jangan terpengaruh oleh selain tubuh kita. Kita sering ngomong bad mood, berarti kita dijajah oleh keadaan. Harusnya kita yang menciptakan keadaan. Lihat video tadi. Gara-gara uang 2,7 juta orang sampai menghilangkan nyawanya diri sendiri. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran manusia itu fi ahsani taqwim, sesempurnanya bentuk. Kalau kita hebat memenuhi haknya Allah, lebih mulia dari malaikat. Kalau kita tidak menggunakan semua kepercayaan Allah, balhum adol, manusia lebih rendah daripada binatang. Naudzubillah min. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Kiai Maskur silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru mulia kita yang sangat saya muliakan, Mas David dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dan segenap pemirsa di seluruh Indonesia yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari tayangan tadi terlihat bahwa setiap orang kepengen bahagia, tapi kadang-kadang tak faham apa itu bahagia dan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Secara sederhana, bahagia itu kalau kita mengalami kondisi senang dan tenang. Orang senang kadang-kadang belum tentu tenang. Yang tenang juga seringkali tidak senang. Bahagia itu ketika kita hidup senang dan tenang. Sumber kesenangan ini berbeda dengan sumber ketenangan. Orang mungkin senang kalau punya duit, tapi yang banyak duit hidupnya belum tentu tenang. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Man 'amila salihan wa huwa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh
baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dan Allah akan memberikan balasan pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kunci bahagia dua, amal soleh dan dia beriman. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia itu setidaknya ada pada 3 hal. Yang pertama ada pada rizki yang halal. Kalau kita dapat rizki yang halal, sesungguhnya bahagia yaitu sudah. Apalagi efek dari rizki yang halal ini, kalau kita makan nanti jadi darah, darahnya mengalir ke seluruh tubuh, itu menjadi darah yang senang diajak baik. Nanti jadi daging, dagingnya mudah dibawa kepada kebaikan. Dan darah yang berasal dari yang halal, daging yang berasal dari barang yang halal, maka besok itu daging tak akan tersentuh api neraka. Kalau selamat dari neraka, maka tak ada tempat lain kecuali surga. Yang kedua, bahagia itu kata Imam Qurtubi adalah ketika kita qanaah. Ketika kita bisa menerima apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dia muslim, wa ruziqa kafafan, diberi rizki cukup, tak banyak tapi cukup. Mau dibuat belanja cukup, dibuat rumah cukup, naik haji juga cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia nerima dengan apa yang dianugerahkan Allah. Dan yang terakhir, hayatan thayyibah itu adalah taufiquhu ila ta'ah. Dia mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa taat, itulah bahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan semua pemirsa senantiasa dianugerahi kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Mazkur. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Helmi. Silakan Ustadz. Fadal. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya setiap orang pengen hidup yang kayak gimana, tadi Ustadz Mazkur sudah menjelaskan pengennya hidup yang bahagia. Satu waktu salah satu sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala amalin, iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, kasih tahu dong bocoran ya Rasulullah. Amalan apa yang kalau aku lakukan amalan itu akan mengundang cinta Allah, juga cintanya manusia, sehingga aku bahagia dalam hidup. Maka Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia ini, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau sudah dapat cinta Allah, bahagia yang kau dapat. Wazhad fima indan nas, zuhudlah engkau dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka orang-orang pun akan cinta kepadamu. Kau pun akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, zuhudlah. Apa itu zuhud? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud itu adalah hidup yang cenderung sederhana. Zuhud adalah hidup yang enggak hura-hura. Zuhud adalah hidup yang tahu mana kebutuhan, tahu mana keinginan, mana needs-nya, mana wants-nya, begitu kata orang Depok. Hidup zuhud adalah hidup yang orientasinya akhirat. Maka ketahuilah mereka yang pola hidupnya pola hidup zuhud, dia akan mendapatkan ketenangan dunia juga ketenangan akhirat insya Allah. Begitu. Barakallahu fikum. Masya Allah, baik-baik. Terima kasih banyak guru-guruku. Ya, ada orang yang berhutang itu untuk hidup, untuk kehidupannya. Memang karena nggak ada yang memang harus dilakukan. Tapi ada juga yang ngutang itu untuk gaya hidup.
Nah, sampai ada istilah nih Ustadz, guru-guruku, biar tekor asal kesohor katanya. Ini nih ya, menyesuaikan gaya hidup, bagaimana gaya hidup di dalam Islam ya. Kita akan bahas lebih dalam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.